Halo semua, perkenalkan nama saya Ulfa Nur Hamidah dari kelas IPA 1. Pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, di sini saya akan mempresentasikan terkait pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dengan Pancasila sebagai fondasi pendidikan. Pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan bertujuan membuat setiap peserta didik bisa belajar tanpa adanya paksaan. Hal ini sesuai dengan cita-cita dan harapan hidupnya, sehingga lingkungan belajarnya menjadi nyaman. Selain itu, nantinya bisa berkontribusi dalam masyarakat sesuai dengan kodrat dan jati dirinya. Selanjutnya, pendidikan merupakan upaya untuk menjadi manusia seutuhnya yang dapat beradaptasi dengan segala perubahan dan bisa menerapkan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan memerdekakan lahir dan batin, yaitu bisa mandiri atau berdiri sendiri tidak bergantung pada orang lain, sadar tugas tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat sehingga bisa berpartisipasi dan berkontribusi untuk masyarakat. Pendidikan memerdekakan dengan prinsip dan tujuan sekolah. Pendidikan merupakan wadah bagi pembelajar sepanjang hayat yang dapat menghadirkan perubahan. Jadi dapat dimulai dengan motivasi internal berupa kesenangan belajar untuk mengembangkan diri. Sehingga pendidikan berorientasi pada memanusiakan anak melalui pendidikan yang menyenangkan dan bermakna. Sehingga anak dapat meyakini bahwa saya bisa. Kemudian peserta didik menemukan jati dirinya, kodrat hidup, dan menentukan perannya dalam masyarakat. Nantinya peserta didik dapat menentukan tujuan maupun gaya belajarnya, di mana dalam hal ini membutuhkan proses yang tidak mudah, sehingga perlu ruang eksplorasi serta refleksi terhadap dirinya dalam setiap prosesnya yang didukung dengan lingkungan yang aman dan nyaman bagi mereka yang menerapkan prinsip kesetaraan tanpa adanya paksaan. Praktek belajar di sekolah. Setiap peserta didik punya kemerdekaan untuk menentukan tujuan dan cara belajarnya sendiri. Maka setiap peserta didik punya kurikulum gaya belajarnya masing-masing, dengan kesepakatan bersama yang disetujui pihak untuk menghormati kesetaraan, sehingga menunjang lingkungan inovasi dan kreativitas. Misalnya, bisa dengan pembelajaran berbasis proyek dan riset. Peserta didik belajar tidak hanya dengan guru pengampu juga, tetapi dapat dengan praktisi dari berbagai bidang. Fungsi sekolah hanya sebagai fasilitator dan menghubungkan peserta didik ke dunia nyata, serta membangun empati dan sensitivitas dengan masalah-masalah yang nyata di luar sekolah, sehingga sudah siap jika nantinya terjun langsung ke lingkungan masyarakat. Kemudian penilaian pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh fasilitator, sesama peserta didik, dan pelaku berbagai bidang. Penilaian tidak hanya berdasarkan hasil, namun juga melalui proses belajar. Peserta didik terlibat aktif dalam belajarnya di sekolah, sehingga tidak dituntut, tetapi mereka juga ikut menentukan tujuan belajarnya, cara belajarnya, cara evaluasinya, sampai merefleksikan proses belajarnya. Kurikulum yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, materi pembelajaran tidak hanya terpaku pada aspek akademik atau kognitif, tetapi juga penanaman nilai-nilai moral yang sejalan dengan Pancasila. Misalnya seperti gotong royong, kemanusiaan, keadilan, dan sebagainya. Tantangan praktik pendidikan memerdekakan. Di awal proses pembelajaran, peserta didik belum terbiasa mandiri dalam menentukan tujuan belajar dan berpikir kritis, serta menyuarakan pendapat pribadinya. Akibatnya dari pendidikan sebelumnya yang membelenggu, yang sering dituntut dan disuapi mata pelajaran, sehingga tidak tahu apa yang mereka pelajari. Kemudian pemahaman masyarakat terhadap tujuan pendidikan serta perubahan zaman yang sangat cepat yang menuntut peserta didik belajar secara mandiri. Pemahaman tentang pendidikan yang memerdekakan, walaupun asalnya dari Ki Hajar Dewantara, tetapi jarang muncul ketika kita bicara tentang pengalaman belajar orang-orang dewasa saat ini, sehingga pendidikan hanya sesuatu yang praktis saja.